Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom jemaat Tuhan, kembali bertemu di ibadah jawaban doa, tempat kita untuk berdoa, tempat kita untuk lebih lagi mengalami kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita semua, pergumulan yang sedang dialami, masalah atau gejolak yang belum teratasi, hamba percaya kasih kebaikan Tuhan selalu ada. Kami percaya saat menyembah Tuhan ada kasih dan kuasa yang mengalir dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi melakukan penuaian di atas hidup kami Tuhan. Sebab Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, hanya nama-Mu yang kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami mau bersuka lebih lagi hanya kepadamu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Oh ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami mau menyembah, hatiku bersuka karenamu. Kami mau nyanyikan pujian dan syukur kami kepadamu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi. Oh, bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Oh, pujian dan syukurku, yes, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Bukan kuat gagahku, bukan karena hebatku Tuhan. Kehadiranmu di hidupku, penyertaanmu di hidupku. Oh Tuhan, haleluya. Kau suka citaku, kau kegiranganku, kau pengharapan di dalam hidupku. Kau tak pernah hilang, kau tak pernah tinggalkan hidupku Tuhan. Terima kasih, kau selalu ada di tengah lembah, di tengah badai. Ku bersyukur memilikimu. Ku tahu Engkau Tuhan, Kau tak pernah jauh dari hidupku. Ku mau menyembahmu, ku mau bernyanyi bagimu, segala pujian bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku mau bernyanyi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian
besar dan layak dipuji. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, karena namamu besar dan layak dipuji. Ku bersyukur padamu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di dalam pelayanan ataupun ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan dibekali, dikuatkan, diajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami bawa tanah hati yang terbaik, pikiran kami, konsentrasi kami, fokus kami kepada suara Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir tahun. 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 menuju tahun 2025. Sudah dikasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, waktu kita mulai ada di penghujung akhir tahun, kita mulai merenungkan, merefleksikan sepanjang tahun ini ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya masing-masing kita pasti punya cerita, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi intinya cuma satu, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Dan kalau kita ada di penghujung akhir tahun, 1 bulan lagi, 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan 1 minggu kita akan meninggalkan tahun 2024. Saya percaya itu semua hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Kalau kita tetap kuat, kita tetap ada sebagaimana kita ada, itu semua karena cinta Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan kalau kita boleh melewati tahun demi tahun, boleh berganti dalam hidup saudara dan saya? Bukankah setiap tahun, setiap hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, setiap waktu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Bukankah firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan rindu supaya saudara dan saya terima keselamatan, supaya di mana Bapa ada, di situ saudara dan saya pun ada, menerima janji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya rindu sama-sama kita belajar. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tadi di awal kebenaran firman Tuhan, saya katakan bahwa bukankah setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Kesempatan untuk apa? Untuk kita belajar, saudara. Makanya pemazmur katakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hari-hari seperti apa? Waktu-waktu yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti hari ini kita memasuki di penghujung tahun 2024. Tahun-tahun sebelumnya, kemudian di awal tahun 2024 kita mengucap syukur, kemudian bulan demi bulan kita lewati, minggu demi minggu, hari demi hari, menit demi menit, waktu demi waktu kita lewati. Bukankah firman Tuhan katakan ada setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, dan di dalam setiap proses itu ada ajaran dan didikan Tuhan. Kalau kita memiliki kepekaan, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan waktu kita memiliki kepekaan, kita
secara otomatis kita beroleh hati yang bijaksana, memperoleh satu kebijaksanaan dalam hidup kita. Kita belajar dari setiap proses yang masa lampau, supaya sekarang dan ke depannya kita tahu bagaimana kita membawa kehidupan kita. Karena firman Tuhan juga menuliskan bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Bahwa waktu itu suatu saat akan stop, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika waktu itu berhenti, kita akan masuk di dalam satu yang dibilang kekekalan. Kekal, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan malam hari ini ataupun hari ini mau berbicara mengenai hidup itu adalah kesempatan. Ketika saudara diberikan satu kesempatan lagi untuk saudara meninggalkan tahun 2024 memasuki tahun 2025, itu adalah bentuk kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita merayakan tahun baru ataupun meninggalkan tahun baru, memasuki tahun yang baru, setiap tahun kita berulang, terus berulang seperti itu. Mungkin kita juga merayakan ulang tahun setiap tahun, saudara dikasih Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa ternyata waktu kita berulang tahun, sebenarnya kesempatan yang Tuhan kasih itu berkurang 1 tahun dalam hidup saudara dan saya. Karena sebenarnya kita bukan tambah umur, tapi sebenarnya umur kita tuh berkurang, saudara dikasih Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus itu dilahirkan, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, dan kemudian Yesus akan datang menjemput saudara dan saya umatnya untuk menerima keselamatan yang dijanjikan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa sebelum Yesus datang menjemput umatnya, menjemput saudara dan saya, akan ada namanya proses pemisahan antara gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Kenapa ini saya ulas? Supaya kita belajar bahwa ketika kita menyadari bahwa hidup itu adalah kesempatan, berarti ada sesuatu hal, ada action, ada tindakan yang harus kita lakukan. Gak cuma ketika kita berusaha untuk di penghujung akhir tahun meninggalkan tahun yang sekarang memasuki tahun 2025, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mencatat, mengingatkan kita bahwa sebelum Tuhan datang yang kedua kali menjemput umatnya, ada proses pemisahan antara gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Bahkan firman Tuhan juga menuliskan di dalam kitab Wahyu bahwa pembukaan materai ke-6 adalah titik penentuan bagi umat Tuhan. Apakah dia dikategorikan menjadi gereja sempurna atau sebaliknya. Artinya ketika pembukaan materai ke-6, kesempatan untuk kita menjadi gereja yang sempurna itu tuh sudah habis masa waktunya. Artinya waktu itu stop, seperti apa yang dituliskan dalam Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, kita hidup di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan melakukan atau mengadakan pemisahan dalam jemaat Tuhan untuk melihat mana jemaat yang hidupnya taat melakukan firman, dan mana jemaat Tuhan yang hidupnya tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan. Hidup tidak menjadi pelaku firman. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Matius 25, ada 3 perumpamaan di situ dituliskan mengenai pemisahan, saudara dikasih Tuhan. Yang pertama berbicara mengenai 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Ada pemisahan, saudara dikasih Tuhan. Sekalipun statusnya sama, saudara dikasih Tuhan. Kemudian dikatakan juga ada pemisahan mengenai hamba yang baik dan hamba yang jahat. Sama-sama hamba, statusnya sama, saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan menuliskan di dalam Matius 25, pemisahan antara domba dan kambing, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ini statusnya beda. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga menuliskan bagaimana di kitab Wahyu dituliskan bahwa nanti pembukaan materai ke-7 ini berbicara mengenai pernikahan gereja yang sempurna. Bagaimana dengan gereja yang tertinggal? Berarti ketika firman Tuhan menuliskan ada deadline, ada waktu, ada hal-hal yang akan terjadi, berarti bagaimana kita membawa kehidupan kita, khususnya di penghujung tahun 2024 ini, menuju tahun 2025, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan juga menuliskan bagaimana peniupan sangkakala keempat menuju sangkakala kelima, di mana nanti Antikris akan memerintah.
memegang kendali di dunia ini. Dan gereja yang sempurna sudah disingkirkan. Sementara gereja yang tidak sempurna itu akan tertinggal merasakan masa kesusahan, masa yang sukar di zaman masa antikris memerintah di dunia ini, saudara dikasih Tuhan. Dan kalau kita lihat seringkali kita bilang, sudahlah saya nggak apa-apa jadi gereja yang tertinggal. Ya sudahlah, lihat perkara nanti saja bagaimana. Tapi kalau kita baca apa yang akan terjadi ketika masa antikris, apa yang akan dialami oleh gereja-gereja Tuhan yang tertinggal, gereja yang tidak sempurna, saudara dikasih Tuhan. Ada satu penjelasan di dalam Wahyu 9 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 9 ayat yang ke-6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Kenapa? Saking susahnya, saudara. Berarti kalau saya renungkan, bukankah kalau kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan sampai detik siang hari ini, malam hari ini, di penghujung akhir tahun 2024, itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri kita. Ketika masa pemisahan itu ada, kita mempersiapkan hidup kita. Supaya kita boleh menjadi gereja yang sempurna, ikut masa penyingkiran, saudara. Supaya kita tidak merasakan masa yang sukar itu. Supaya apa yang dituliskan di dalam Wahyu 9 ayat 6 itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuliskan lewat penjabaran yang tadi saya sampaikan, bahwa ada satu titik poin di mana batas waktu kesempatan itu akan berakhir, di mana firman Tuhan juga menuliskan waktu itu akan berhenti. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari satu perumpamaan mengenai batasan waktu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita bilang hidup ini adalah kesempatan, berarti kita harus tahu mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa tujuan hidup kita. Begitu bangun pagi sampai kita mengakhiri hari kita kembali istirahat tidur. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dalam perumpamaan di dalam kitab Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, berbicara mengenai perumpamaan tentang orang Lazarus dan orang kaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak baca ayat ini, tapi saudara bisa baca nanti di rumah. Tapi saya akan lebih banyak menceritakan kesimpulan mengenai perumpamaan ini, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana di dalam cerita ayat ini ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari mengenai hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan katakan dan firman Tuhan menjabarkan dan menuliskan, kalau kita sudah ada di masa kekekalan, tidak akan ada perubahan di masa kekekalan itu, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena pintu kesempatan itu sudah habis, saudara. Tadi saya katakan di awal, saya katakan kalau kita ada di penghujung akhir tahun 2024, memasuki tahun 2025, kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan untuk apa? Untuk mengkoreksi kehidupan kita, untuk membawa kehidupan kita lebih baik lagi. Ketika masa pemisahan itu ada, kita tahu kita sudah mempersiapkan kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, di situ kita belajar bahwa yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah kesempatan untuk kita percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena ketika hembusan nafas terakhir kita, kesempatan itu sudah selesai, saudara. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kesempatan itu sudah tidak ada lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar, kenapa dikatakan bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk percaya kepada Yesus, untuk kita bisa hidup menjadi pelaku firman. Kalau saudara baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, mengapa orang kaya itu masuk neraka? Sekalipun di dalam kitab Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 tidak disebutkan secara detail dalam perumpamaan ini, mengapa orang kaya ini masuk neraka. Tapi firman Tuhan menuliskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi di sini firman Tuhan katakan, disebutkan tidak ada seorang pun masuk ke surga tanpa percaya kepada Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekalipun di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 tidak dituliskan secara detail kenapa orang kaya ini tidak masuk masuk neraka atau tidak masuk surga, sudah dikasih Tuhan. Tapi bisa disimpulkan berdasarkan Yohanes 14 ayat 6 bahwa orang kaya ini masuk neraka karena dia tidak percaya Yesus Kristus, sudah dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan juga menuliskan ketika orang kaya ini masuk neraka dan dia mau pindah karena dia nggak
kuat ada di neraka, dia mau pindah untuk seperti Lazarus masuk ke surga. Firman Tuhan katakan antara surga dan neraka ada jurang pemisah. Artinya apa saudara dikasih Tuhan? Ketika saya katakan hidup ini adalah kesempatan, kondisi kita setelah kematian kita itu adalah permanen. Itulah yang kekekalan, gak bisa berubah-berubah saudara dikasih Tuhan. Ada banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga banyak orang menghabiskan hidupnya untuk foya-foya, untuk cari uang, untuk cari kenikmatan dunia, untuk menyenangkan kedagingan dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, nasib kita ditentukan pada saat hembusan nafas terakhir. Setelah hembusan nafas terakhir, setelah kita mengalami apa yang dibilang kematian, itu sudah tidak dihitung lagi waktunya saudara yang dikasih Tuhan. Tapi belajar lewat cerita orang kaya ini saudara yang dikasih Tuhan. Dosa yang dialami oleh orang kaya ini bukan karena dia pesta. Walaupun firman Tuhan katakan di ayat 19 bahwa orang kaya ini selalu setiap hari berpesta pora dalam kemewahan, saudara dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan berpesta itu gak dosa saudara. Tetapi ketika dia berpesta setiap hari sehingga dia firman Tuhan katakan ketika dia berpesta setiap hari, berarti ketika harinya Tuhan, hari Sabat, dia tetap berpesta. Dia tidak datang ke rumah Tuhan. Itu yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia gak percaya Tuhan. Makanya dia masuk neraka, saudara dikasih Tuhan. Lewat cerita mengenai Lazarus dan orang kaya ini kita juga belajar. Tidak jahat, tidak selamanya juga baik. Kalau kita renungkan cerita mengenai orang kaya ini bukan orang yang jahat banget saudara yang dikasih Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan dia mengizinkan Lazarus untuk ada di depan rumahnya. Tetapi dia juga gak baik. Karena firman Tuhan juga menuliskan dia tidak memberi makan atau mengobati Lazarus saudara yang dikasih Tuhan. Berarti di sini kita belajar. Orang baik bukan jaminan untuk masuk surga. Orang yang baik bukan jaminan untuk bisa masuk surga. Tapi firman Tuhan katakan orang yang percaya Yesus itu ada jaminan untuk masuk surga. Nah orang kaya ini dia sudah gak percaya, hidupnya juga gak baik-baik amat saudara. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa dia tidak mau memberi makan atau mengobati Lazarus. Saudara bisa bayangkan udah gak percaya Yesus, dia juga gak baik. Makanya dia masuk neraka. Nah lebih celakanya lagi kalau kita renungkan hidup kita, bagaimana kehidupan umat manusia di dunia ini. Ada orang yang sudah gak percaya Yesus, hidupnya gak baik, terus gak kaya. Mau dibawa kemana hidup kita? Tapi kalau hari ini firman Tuhan datang mengingatkan saudara dan saya, mari bawa hidupmu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ada satu perintah dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara harus jadi orang baik. Amin saudara. Jadi kalau orang baik belum tentu percaya kepada Yesus. Orang percaya Yesus sudah pasti dia orang baik. Tapi kalau orang percaya Yesus tetapi hidupnya gak baik, ada sesuatu hal yang salah di dalam pengiringannya. Tapi firman Tuhan menuliskan orang yang percaya Yesus hidupnya harus jadi orang baik saudara. Amin. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tadi dikatakan yang pertama, poin pertama, untuk hidup jadi pelaku firman. Percaya kepada Yesus dibuktikan dengan hidup menjadi pelaku firman, lewat tindakannya, lewat gaya hidupnya. Yang kedua, ketika kita bilang hidup itu adalah kesempatan, hidup kesempatan untuk apa? Untuk berbuat baik untuk orang lain. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, buat orang lain saja Tuhan perintahkan kita harus berbuat baik, apalagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan tuntut kita untuk belajar dari yang kelihatan dulu. Ada orang, enggak, saya mau langsung berbuat baik sama Tuhan. Belajar dari yang kelihatan dulu. Makanya kalau saudara lihat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai dengan 40, di situ dituliskan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Terus ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di situ dikatakan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Firman Tuhan katakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, langkah pertama percaya kepada Yesus itu dibuktikan dengan hidup menjadi pelaku firman. Hidup menjadi pelaku firman seperti apa? Tuhan bilang,
ketika kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ketika kita menolong sesama kita melakukannya karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi saya ambil kesimpulan, hidup ini adalah kesempatan untuk apa saudara dikasih Tuhan? Waktu Tuhan memberkati kita pakai setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita secukupnya. Selebihnya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan dalam hidup saudara di penghujung akhir tahun 2024 ini, mari lakukan bagian saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, kita memuliakan Tuhan bukan hanya ketika kita memuji meninggikan nama Tuhan. Tapi ketika kita menolong orang lain, itu sama dengan kita memuliakan Tuhan kita. Waktu kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, itu sama dengan kita memuliakan Tuhan. Makanya firman Tuhan tuliskan, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan kesehatanmu, muliakan Tuhan dengan pekerjaanmu, muliakan Tuhan dengan usahamu, muliakan Tuhan dengan kehidupan keluargamu. Waktu kita memperhatikan rumah Tuhan, itu sama dengan kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi waktu kita sampai di penghujung akhir tahun, perhatikan saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat sesuatu. Lewat setiap berkat yang Tuhan titipkan, lewat setiap kesehatan yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Bagi sesama, terutama bagi Tuhan, terutama bagi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kalau saudara baca tetap di dalam Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 29. Bagaimana firman Tuhan menuliskan bahwa orang kaya ini punya satu kerinduan, punya satu beban untuk menginjili keluarganya, orang-orang yang dia kenal, supaya tidak mengalami apa yang dia alami. Tapi ironisnya, sayangnya, kerinduan itu, beban itu datang ketika dia sudah mati. Artinya apa? Dia membuang kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan penginjilan. Jadi kalau saudara dan saya masih tinggal sampai hari ini diberi kesempatan kepada Tuhan lewat nafas hidup saudara, saudara masih ada. Artinya hidup saudara pakai untuk memberitakan Injil saudara. Melakukan satu penginjilan. Lewat apa? Ada orang yang bilang, saya nggak fasih lidah, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa kalau disuruh bersaksi di depan. Tapi penginjilan itu nggak cuma lewat ketika kita menyampaikan dengan kata-kata, tapi lewat sikap hidup kita pun kita bisa pakai saudara dikasih Tuhan. Tapi belajar dari apa yang dialami oleh orang kaya ini. Ketika kesempatan itu sudah nggak ada dalam hidup dia, baru dia punya beban untuk melakukan satu penginjilan. Tapi kalau berbeda dengan saudara dan saya hari ini, saudara dan saya masih memiliki kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan buang kesempatan itu saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saudara perhatikan saudara dikasih Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Bagaimana orang kaya ini mengatakan supaya di ayat yang ke 30 dia katakan, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Bagaimana kita lihat bahwa orang kaya ini menyuruh, kalau ada mukjizat, orang lebih banyak percaya sudah dikasih Tuhan. Ini suara dari neraka. Tapi berbeda, ketika suara dari surga di ayat yang ke-29 dikatakan, ada pula mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini suara dari surga. Suara dari neraka suruh orang percaya pakai mukjizat. Tapi suara dari surga suruh orang percaya pakai firman. Nah, seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hari ini atau banyak orang lebih suka mukjizat daripada percaya kepada firman. Banyak orang percaya kalau lihat mukjizat. Banyak orang suka bilang pasti orang banyak percaya kalau ada mukjizat. Nah, hari ini kita belajar lewat cerita orang kaya dan Lazarus ini. Makanya di firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan juga katakan, di dalam kitab Matius dia katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kejar mukjizat saudara. Waktu kita melakukan satu penginjilan, percaya dulu kepada firman Tuhan, mukjizat pasti akan mengikuti kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belajar bahwa mukjizat yang dari neraka tidak bisa melahirkan iman yang kekal. Tapi mukjizat karena kita percaya kepada firman itu bisa melahirkan iman yang kekal. Di penghujung akhir tahun 2024 ini saudara dikasih Tuhan,
Kita belajar kalau kita ada di penghujung akhir tahun 2024. Karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada saudara dan saya untuk membawa hidup saudara dan saya semakin hari semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Khususnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk kita hidup menjadi pelaku firman. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan, saudara dikasih Tuhan. Kesempatan untuk apa, saudara? Untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Melakukan bagian kita. Yang ketiga adalah hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kembali kita diingatkan. Kalau kita ada di penghujung akhir tahun 2024 ini, 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita bisa meresponi kebaikan Tuhan. Bawa seluruh kehidupanmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Meninggalkan tahun 2024, memasuki tahun 2025 dengan satu komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Memakai setiap kesempatan yang Tuhan kasih untuk engkau mau bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, di akhir ibadah jawaban doa ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Bahkan ketika kami sampai di penghujung akhir tahun 2024 ini Bapa, 1 bulan lagi kami akan meninggalkan tahun 2024 memasuki tahun 2025 Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Kami mau belajar dari pengalaman masa lampau kami Tuhan. Untuk kami boleh mengiring Tuhan lebih baik lagi. Untuk kami boleh melayani Tuhan lebih baik lagi. Bahkan terlebih Tuhan di dalam pengiringan kami, pelayanan kami Tuhan, kami boleh mengalami satu pertumbuhan, kami boleh mengalami satu menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur dalam hidup kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Bapa berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaan mereka, apapun persoalan pergumulan yang mereka hadapi Bapa, Hamba percaya Tuhan mereka tidak pernah berjalan seorang diri. Bahkan ketika mereka mengakhiri tahun 2024 ini Bapa, mereka tidak pernah berjalan seorang diri Tuhan. Karena Engkau adalah El Shammah, Allah yang selalu hadir dalam setiap hidup musim setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir mendampingi kami, menyertai kami, Engkau hadir memberi kekuatan dan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan pada saat hari ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kami boleh kembali dikuatkan, diingatkan dan diajar Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya